Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadamin. Ya Rabb Muhammadun yawma ba'atsin nasi syafi'una. Muhammadun nuruhul hadi minaz zulami. Ya Rabb Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan seluruh orang tua jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan, wabil khusus pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang saya sangat hormati, seluruh hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur, barokah lahir batin, serta dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Untuk orang tua kita semua yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu
summa ila arwahil ulama'il mutaakhirin khususan ila ru'i Kanjeng Sunan Gunung Jati, summa ila arwahil ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu wa asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina wa isa karamatihim summa ila ru'i jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhususan ila ruhi ummi hajah wa ila ruhi summa ila arwa'i jami'i keluarga besar majelis ta'lim masjid besar Ar-Ridwan wa farallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin Asy-Syaibani qala haddatsani sahibu hadhihi dar wa asyara biyadihi ila dari Abdullah bin Mas'udin qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallahi qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyun qala birrul walidaini qala summa ayyun qala al-jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazattuhu lazadani rawahu Bukhari wa Muslim. Ai hadza hadisun muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ada 4 min Ubadillah, ada 4 Abdullah. Yang keempat-empatnya ini disingkat hanya dengan menggunakan Ibnu. Nama aslinya adalah Abdullah. Keempat-empatnya merupakan sahabat Nabi yang sangat alim. Bahkan julukannya adalah ulama us-sahabah, ulamanya para sahabat. Jadi sahabat Nabi aja udah prestasi yang luar biasa, menjamin dirinya masuk ke dalam surga. Lah ini jadi ulama di kalangan sahabat. Wah, luar biasa. Jadi ulama di kalangan sahabat. Ada 4 Abdullah. Yang pertama Ibnu Umar. Namanya Abdullah ibn Umar. Abdullah disingkat Ibnu Umar. Yang kedua Ibnu Mas'ud. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud, disingkat menjadi Ibnu Mas'ud.
Yang ketiga Ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Alhamdulillah saya sudah berziarah ke sana. Ibnu Abbas itu adanya di Taif. Taif disingkat menjadi Ibnu Abbas. Ini sahabat Nabi yang paling alim di bidang tafsir Al-Quran. Sampai para sahabat lain itu bertanya, apa yang menyebabkan kamu tuh jadi orang yang paling alim di bidang tafsir? Luar biasa alimnya di bidang tafsir. Jawabannya adalah bilisanin saul wa qalbin aqul. Karena saya ini punya mulut yang rajin bertanya sama Rasulullah, rajin nanya. Ntar kalau udah dapat jawaban dari Rasulullah, saya masukkan ke hati. Artinya ilmu itu dijaga, diulang-ulang, diingat-ingat, diulang-ulang, diingat-ingat, diulang-ulang, diingat-ingat. Oleh itu ada istilah al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Al-ilmu fis sudur. Ilmu itu adanya di hati. La fis sutur, bukan dalam lembaran-lembaran. Memang luar biasa alimnya Ibnu Abbas. Dan yang keempat, yang terakhir, Ibnu Amr. Ibnu Amr. Nama aslinya Abdullah ibn Amr. Ada 4. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr. Ini yang disebut dengan min Ubadillah Ibnu. Jadi kalau bapak-bapak baca hadis atau dengar misalnya ceramah, ada kiai mengatakan riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, itu bukan nama, itu bukan. Itu singkatan dari nama aslinya adalah Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga Abu. Kalau kita baca hadis atau dengar ada Abu Hurairah, Abu Bakar, kemudian Abu Qatadah, Abu Jahal, Abu Lahab, itu bukan nama, bukan. Itu dalam ilmu nahwu disebutnya kunyah. Jadi sebutan. Kayak Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr, Abu Hurairah. Abu Bakar, nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar. Abu Qatadah, siapa yang tahu? Dapat hadiah, gocap. Nama asli Abu Qatadah. Jundub bin Junadah, nama aslinya. Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Siapa nama asli Abu Lahab? Nama asli Abu Lahab Abdul Uzza. Nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza. Jadi bukan nama, sebutan. Di Arab itu senang nyebut dengan sebutan. Abu Hurairah artinya bapaknya kucing. Karena memang senang banget sama kucing, sayang. Nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr. Itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada berapa? 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. 5.374. Nggih, leres nggih. 5.374.
Kalau dari kalangan perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah, istri Nabi, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Lah ini hadis dari siapa? Dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi yang istimewa. Perawakannya kecil banget, kecil, kurus, pendek. Udahnya kurus, pendek. Betisnya kecil sekali, kecil. Suatu ketika gamisnya itu kesingkap angin, surut, terus betisnya kelihatan sama sahabat-sahabat lain. Diledekin bahasa kita mah, diketawain, dibully. Bahasa sekarang tuh dibully, diledekin. Betis kok kayak lidi, kecil banget. Nah terus Nabi kita godok, Nabi kita marah, dibela sama Nabi. Kata Nabi apa? Apakah kalian mentertawakan sesuatu yang di hadapan Allah lebih berat daripada gunung Uhud? Masya Allah. Kamu tuh mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud karena kecil. Ketahuilah di hadapan Allah betis itu lebih berat daripada gunung Uhud, lebih mulia, lebih istimewa. Nah itu menunjukkan Ibnu Mas'ud itu begitu dekat dengan Rasulullah. Bahkan di beberapa riwayat julukannya Ibnu Mas'ud itu sahibu sirri Rasulillah, teman curhatnya Nabi. Teman curhat. Kita kan punya teman, pasti itu. Kita punya teman yang kita benar-benar percaya. Sampai masalah pribadi aja kadang-kadang diceritain, curhat. Nah itu Rasulullah teman curhatnya adalah Ibnu Mas'ud. Kecil sekali orangnya. Tapi saat perang Badar, umat Islam 313, orang kafir Quraisy ada 1000. Berperangnya di bulan Ramadan dalam kondisi puasa. Ya Allah, kayak apa itu beratnya. Lagi puasa, matahari ngentrak-ngentrak, panas luar biasa, perang. Orang Islam melawan orang kafir. Lah itu yang bunuh Abu Jahal. Yang bunuh Abu Jahal Ibnu Mas'ud namanya. Abu Jahal yang gede, gagah, panglima perang orang kafir, matinya sama Ibnu Mas'ud yang kecil, kecil, pendek, kuntet, kecil, kurus. Terus kemudian ada satu makalah itu yang perlu kita ingat-ingat. Wala tahtakir kaidad dha'ifi farubbama tamutul afa'i min sumumil aqaribi. Wala tahtakir kaidad dha'ifi farubbama tamutul afa'i min sumumil aqaribi. Jangan pernah ngecilin orang. Jangan pernah merasa rendah orang lain. Jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah memandang sebelah mata orang lain. Terkadang ular yang gede, ular gede berbisa, kobra, king kobra, itu mati sebab diantuk sama kalajengking yang kecil. Kobra gede, racunnya banyak, bisa mati sebab diantuk sama kalajengking yang kecil. Orang gede, gagah, kaya, pangkat, jabatan ada di pundak, tapi ngeledekin orang, merendahkan orang, menghina orang, mencaci maki orang kecil, bisa jadi Allah hancurkan kehidupannya sebab dia meremehkan orang yang kecil.
Makanya jangan suka ngeledek, jangan suka ngecilin orang, jangan suka ngecilin orang, cilin orang, diledekin. Kita nggak bicara politik, enggak, tapi udah banyak dibuktiin sama Allah. Debat cawapres dikatain plonga-plongo, kagak bisa debat. Samsul Pat dikatain itu kan, pengen tahu ntar debat bakalan dihabisin, bakalan dibuat malu oleh dua orang yang hebat ini. Saya nggak sebut namanya karena kita nggak ngomongin politik. Faktanya ketika debat cawapres, ya dua orang itu malah yang dikulitin sama bocah baru kemarin. Nah, itu makanya itu koedah buat kita. Wala tahtakir kaidat dha'ifi farubbama tamutul afa'i min sumumil aqaribi. Jangan sekali-kali ngerendahin orang. Jangan sekali-kali mandang rendah orang lain. Siapa sih dia? Siapa sih lu? Jangan sekali-kali. Karena ular yang gede dan beracun itu bisa mati sebab diantep kala jengking yang kecil. Abu Jahal yang kayak gitu gedenya, gagahnya, hebatnya, matinya sama Ibnu Mas'ud, kecil pendek, mati ditebas sama Ibnu Mas'ud. Nah, lebih baik rendah hati. Man takabbara wada'ahullah wa man tawadda'a rafa'ahullah. Orang yang ada sifat takabur, merasa gede, merasa besar, merasa kaya, merasa hebat, merasa saya, gua, aku akan dijatuhkan oleh Allah. Wada'ahullah, itu pasti itu. Wa man tawadda'a, dan siapa yang rendah hati, tidak sombong, tidak adigang, adigung, adiguno, ora jumawah, rafa'ahullah, dia bakal diangkat sama Allah. Itu pasti itu Nabi yang berkata. Kita lihat buah kelapa, buah semangka. Kelapa adanya di atas terus. Kagak ada ceritanya kelapa berbuah di bawah, gak ada. Kelapa maunya di atas, merasa mulia, merasa hebat. Karena memang di kelapa itu semuanya mantep. Akarnya manfaat, batangnya manfaat, lidinya manfaat, janurnya manfaat, sampai umbutnya aja manfaat. Sabuknya manfaat, batoknya juga manfaat, kelapanya manfaat, airnya juga manfaat. Makanya sombong dia ada di atas terus. Coba lihat saatnya dipanen kelapa. Naik itu petani kelapa, terselip celurit di pinggangnya sampai atas kelapa. Dipotong pelan-pelan apa dibacok? Dibacok. Kalau kagak dibacok diapain? Pelintir. Habis dipelintir digendong dibawa turun apa dibanting? Dibanting. Man takabbara wada'ahullah, siapa yang sombong dijatoin sama Allah. Dijatoin ke bawah. Bruk. Udah sampai bawah cukup? Belum. Dibuka pakai alat yang tajam itu. Krek, krek. Kelihatan apanya? Batoknya, tempurungnya digetok. Cerak. Terus kelihatan apanya? Kelapanya. Udah jadi kelapa diapain? Diparut. Habis diparut dibujak. Terpisah dua, ada santan, ada ampas. Santannya buat bikin gulai habis, tinggalan apa? Ampas. Yang cocok buat ampas apaan? Bebek. Kasih makan bebek. Paling tinggi malah jadi rendah. Nah, boleh jadi orang tinggi asal jangan merasa tinggi. Tapi lihat buah semangka, nggak ada buah semangka hidupnya di atas. Biarinlah orang mau mandang kita apa, biarin orang mau nilai kita bagaimana, terserah.
Setiap orang berhak punya pemikiran, punya hati, punya penilaian masing-masing. Wis monggo kersane panjenengan mawon. Mau dinilai bagaimana, mau dianggap bagaimana. Langgeng pun kersane jenengan, monggo. Semangka. Tiba saatnya panen, petani bawa pisau tajam, dipotong, diangkat apa ditendang-tendang? Diangkat. Orang yang rendah hati terangkat, diangkat, digendong, nyampe rumah dielap, dibersihin, dipotong pakai pisau yang tajam. Kagak mungkin dikampak. Lah habis dipotong pakai pisau yang tajam, ditaruh di piring, dibuat hidangan maulid Nabi, dibuat hidangan acara 7 bulan, dibuat hidangan acara tahlilan, dibuat hidangan tamu yang datang ke rumah. Mulia, diangkat sama Allah. Man takabbara wada'ahullah wa man tawaddu'a rafa'ahullah. Itu rumus buat kita. Kalau sombong pasti dijatuhin Allah, kalau tawaddu, rendah hati, pasti dimuliain sama Allah. Titik. Back to hadis. Kembali lagi ke hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sa'altu Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallahi, ya Rasul, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Amal itu kan banyak sekali. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada umroh, macam-macam. Terus dari sekian banyak amal ibadah, amal apa yang paling dicintai Rasulullah? Yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, qala as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Di awal waktu. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Di kitab Ihya Ulumuddin, karya Al-Imam Al-Ghazali, ada satu cerita. Nanti di hari kiamat, umat Nabi Muhammad itu ada yang wajahnya seperti bintang yang gemerlapan. Kan kal kabituri, kayak bintang yang gemerlapan. Serolop, cakep banget. Wajahnya seperti bintang. Ditanya sama malaikat, kamu ini siapa? Kok wajahmu indah banget seperti bintang-bintang yang gemerlapan? Dijawab, kami ini umat Nabi Muhammad yang ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kami segera wudhu. Begitu azan dikumandangkan, kami langsung wudhu. Besok wajahnya seperti bintang-bintang yang gemerlapan. Satu. Datang lagi kelompok kedua, wajahnya seperti bulan purnama. Wih, cahayanya lebih indah, lebih terang. Malaikat nanya lagi, kamu ini siapa? Cahayanya lebih terang daripada tadi. Dia bilang, kami ini umat Nabi Muhammad yang sudah wudhu sebelum azan dikumandangkan. Jadi azan belum dikumandangkan, dia udah siap-siap punya wudhu. Udah wudhu duluan. Belum azan di masjid, dia udah punya wudhu di rumah. Yang ketiga,
Wajahnya ini qadhiya isyamsi, Masya Allah, seperti cahaya matahari, paling terang di antara yang lainnya. Malaikat nanya lagi, kamu ini siapa? Cahayanya begitu terang mengalahkan yang lainnya. Dia jawab, kami ini umat Nabi Muhammad yang ketika azan dikumandangkan kami udah ada di dalam masjid. Masya Allah. Begitu azan dikumandangkan, dia udah di masjid, udah di dalam masjid. Berarti kan udah iktikaf, udah sholat tahiyatul masjid. Lah kita kalau azan dikumandangkan masih ngobrol, masih main catur, ya masih macam-macam. Besok cahayanya kayak lampu 5 watt. Itu lampu 5 watt udah kehabisan setrum. Kelap-kelip, kelap-kelip, kelap-kelip. Nah, penting. As-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Kecuali, nah ini penting dipahami, sholat isya. Kalau sholat isya, banyak riwayat yang mengatakan waktu utamanya adalah di akhir waktu, bukan di awal waktu. Kita baca salah satu hadisnya. Ini juga hadis sahih, riwayat Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ataman Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin bil isya'i hatta zahaba ammatul laili summa kharaja fa shalla wa qala innahu waqtuha laula an asyqa ala ummati. Rawahu Muslim. Satu ketika junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat isya di akhir waktu. Jadi waktu malam udah kelewat jauh. Udah jam 3 lah kalau di kampung kita ini. Udah jam 3, udah setengah 4, udah mendekati subuh. Di waktu sahur baru sholat isya. Lah sahabat pada nanya, ya Rasulullah, apa ini? Kok sholat isyanya sampai mendekati subuh, sampai malam banget? Terus Nabi menjawab, innaha la waqtuha, innahu la waqtuha. Inilah waktunya yang paling utama. Laula an asyqa ala ummati, kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku. Kalau Nabi tidak khawatir memberatkan kita umatnya, niscaya sholat isya itu disuruhnya di akhir waktu. Cuma masalahnya kalau sholat isya diharuskan di akhir waktu, jam 3, kagak ada yang sembahyang kita. Pada ngapain? Lah tidur. Kalau orang-orang yang rajin tahajud, tiap malam emang udah bangun, kagak ngandalin alarm juga bangun. Emang udah biasa. Bahkan kalau kagak tahajud rasanya gelo hati, sedih. Ya saya kagak tahajud, ya ngenes. Ya saya kagak tahajud. Lah kalau yang udah biasa kagak tahajud mah ya bagian baik. Bangun kadang-kadang jam 6. Lah terus bayang isyanya kapan? Makanya kata Nabi, laula an asyqa ala ummati. Karena Nabi kita sayang banget sama kita, sayang banget. Sholat isyanya ya udah di awal waktu saja, biar kagak kebablasan. Kalau tidur nggak kebablasan. Cuma sekali-kali boleh dipraktekin, sekali-kali aja. Ngomong sama istri, Neng, sholat isyanya ntar aja ya jam 3. Lo kok malam amat bang? Iya kalian tahajud dah.
Sholat isya 4 rakaat, ba'diyah isya 2, tahajud 2 apa 4 apa 6, sholat witir dah 1 rakaat paling dikit. Ya mau 3 rakaat ya lebih bagus. Kata istrinya, ya udah ntar jam 3 kita sholat isya. Ya, itu boleh sekali-kali dipraktekin, boleh. Melaksanakan sunnah Nabi. Karena Nabi pernah melaksanakan sholat isya di akhir waktu. Bahkan Nabi mempertegas bahwa inilah sesungguhnya waktu yang paling utama, di akhir waktu sholat isya. Titik. Di apa-apain sholat ini memang ibadah yang paling penting. Paling penting. Orang perempuan kalau pengen masuk surga, kuncinya nomor 1 ya jaga sholatnya. Kata Nabi kita dalam hadisnya, al-mar'atu idza sholat khamsaha, sholat duluan, wa shomat syahroha, wa hafizat farjaha, wa ata'at li zawjiha, kilalaha udkhuli al-jannata bi abwabil jannati syi'ti. Orang perempuan yang menjaga sholat 5 waktu, nomor 1 sholat perempuan. Kedua, orang perempuan yang puasa Ramadan. Kagak ada orang perempuan yang menunaikan zakat, nggak ada. Orang perempuan yang menunaikan haji, nggak ada. Karena itu kewajiban laki-laki, kewajiban suami. Ketika memberikan kemampuan atau mempunyai kemampuan, mengajak istrinya untuk haji, mengajak istrinya untuk umroh. Atau yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal kalau punya, itu suaminya. Suaminya kaya, ya suami yang memberikan zakat, istrinya dizakati. Zakat fitrah, suami membayar zakat fitrah. Walaupun istrinya kaya, kewajiban zakat fitrah itu adalah suami yang mengeluarkan, bukan istri, bukan. Makanya nggak ada hadisnya perempuan yang zakat, perempuan yang haji, tidak. Tapi perempuan yang sholat nomor 1, sholat. Kan ada ceritanya itu di kitab Al-Kabair, penting ini, karya Imam Az-Zahabi. Di kitab Al-Kabair itu ada seorang perempuan pada zaman Nabi Musa, ditinggal sama suami. Tinggal sama suami nggak pulang-pulang, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, nggak pulang-pulang. Kayak Bang Toyib yang mana ini? Bang Toyib orang Pondok Ungu, bener banget orangnya. Jadi 3 kali puasa, 3 kali lebaran, nggak pulang-pulang. Istrinya kesepian, kagak kuat menahan rasa sepi yang terus menyelimuti kesehariannya. Dibarengin dengan keimanan yang setipis kulit bawang. Akhirnya ini perempuan yang ditinggal suami, nauzubillah, berzina dengan penggembala kambing. Hatta hamalat, sampai hamil, bunting. Malu kan dia kalau ketahuan. Begitu hamil, anaknya lahir, dibunuh sama ibunya, dicekek, mati itu bocah. Ibu yang mestinya jadi malaikat penyayang untuk anaknya, justru menjadi pembunuh bagi anaknya yang baru lahir. Dikuburin sama ibunya, aman, kagak ketahuan. Hari berganti, bulan berlalu, tahun juga berlalu. Perempuan ini sadar, insaf, taubat.
datang nemuin Nabi Musa. Nabi Musa, ada apa bu? Saya ini perempuan berdosa. Ibu dosanya apa? Kaza wa kaza, disebutin ini. Nabi Musa marah. Ukhruji ya fajirah. Perempuan tidak bermoral, keluar kamu, keluar. Jangan ada di rumah saya. Saya khawatir gara-gara ada kamu di rumah saya, Allah menurunkan azabnya buat kita semuanya. Remuk redam, hancur berkeping-keping hatinya, bercucuran air mata, putus asa ini perempuan. Ngadu sama Allah, ya Allah, kalau Nabimu udah ngusir saya, lah terus saya mau ngadu kemana lagi? Saat itu Allah langsung ngutus malaikat Jibril nemuin Nabi Musa. Musa, ada apa Jibril? Allah bertanya, siapa yang memberikan rizki? Allah. Siapa yang memberikan kamu kehidupan? Allah. Siapa yang menerima taubat seorang hamba? Allah. Nah terus kenapa perempuan itu diusir? Dia kan punya niat baik mau taubat. Kata Nabi Musa, dosanya kegedean Jibril. Dia begini, dia bunuh anaknya, dia kuburin sendiri. Dosanya kegedean. Apa jawaban Jibril? Musa, Allah titip salam sama kamu. Ada dosa yang jauh lebih dibenci Allah daripada dosanya perempuan itu. Dosa apa itu Jibril? Tarikus sholati amidan muta'ammidan. Dosanya orang yang sengaja ninggalin sholat itu lebih dibenci Allah daripada dosanya perempuan tadi. Tuh. Makanya kunci nomor 1 pengen hidup bahagia, pengen hidup berkah, pengen rezekinya lancar barokah, jangan pernah tinggalin sholat. Sholatnya yang benar, yang khusyuk, yang mantep. Ketika kita sudah mengatakan inna sholati wa nusukihi wa mahyaya wa mamati lillah, itu kita udah pasrah sepasrah-pasrahnya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku ya Allah, wa mamati, dan matiku ya Allah, lillah, itu milik Engkau, milikmu ya Allah. Saya pasrah sepasrah-pasrahnya. Itu Allah senang kalau kita udah memasrahkan diri kita sepasrah-pasrahnya di hadapan Allah. Kata Allah, saya dandanin hidupmu, saya dandanin hidupmu, saya benerin hidupmu. Kamu kurang apa? Kurang rezeki, saya cukupin. Kamu kurang apa? Kurang bahagia, saya tutupin kebahagiaanmu. Akan saya kasih yang orang lain tidak saya kasih. Kalau kita sholatnya benar-benar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Makanya ulama-ulama fikih, kita kalau sholat itu doa iftitahnya dibaca. Kalau kagak ada kesempatan baca doa iftitah, paling baca yang tadi itu, paling tidak yang tadi itu jangan ditinggal. Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu jangan pernah ditinggal. Jangan pernah ditinggal. Paling kagak itunya aja. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kebanyakan tertakut ketinggalan imam. Ya sudah, paling kagak yang tadi aja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan yang luar biasa. Ya Allah, sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya pasrahin semuanya untukmu ya Allah. Udah terserah
terserah Engkau ya Allah. Saya mau bagaimana aja udah terserah Engkau. Saya pasrah sepasrah-pasrahnya. Lah Allah girang. Kita udah kagak ngandelin diri kita, kita ngandelinnya Allah. Kalau udah ngandelin Allah, apa yang kagak mungkin buat Allah? Saya pasrah ya Allah, udah saya pasrahin udah. Terserah ya Allah, saya mau dijadiin bagaimana aja udah terserah. Saya pasrah sepasrah-pasrahnya. Allah yang akan jawab, saya dandanin, saya benerin. Kamu pengen apa? Kamu pengen apa? Kamu butuh apa? Kamu pengen apa? Saya kasih. Itu dari mana kuncinya? Sholat. 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 Inna sholati luar biasa. Bukan sekedar takbir diakhiri dengan salam. Bukan. Kita resepin benar-benar. Kenapa ketika takbir kok ngangkat tangan? Allah. Kenapa mesti ngangkat tangan? Karena ketika kita ngadep Allah, gambaran orang pasrah, taslim. Orang kalau udah gak punya kekuatan, kagak punya apa-apa, itu pasrah. Perang, ditodong sama musuh, angkat tangan kan? Pasrah udah, sama musuh. Mau ditangkap, mau ditembak, mau diapain, udah pasrah. Kalau kita sama orang bisa pasrah, kenapa sama Allah kita gak pasrah? Makanya ketika kita takbir Allah, itu kita pasrah udah. Benar-benar pasrah sepasrah-pasrahnya. Udah bener-bener segalanya udah kita lepas. Siapa kamu? Udah lepas udah semuanya. Punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, punya macam-macam. Udah kagak ada gunanya udah. Udah pasrah sepasrah-pasrahnya di hadapan Allah. Takbir ngangkat tangan. Pasrah bener-bener. Hatinya khusyuk, fokus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk. Lah kita bagaimana mau bener? Lagi sembahyang mikirin apa baik? Naruh kunci motor hilang. Lupa naruhnya. Udah bini dimarah-marahin, anak dimarah-marahin. Emang tadi naruhnya di sini, kalau kagak dipindahin maka bakalan kagak ada. Begitu sembahyang, ingat sembahyangnya mikirin kunci motor. Lah bagaimana mau bener? Inna sholati wa nusuki. Sholatnya dibenerin. Sholatnya dibenerin, bener-bener dibenerin. Insyaallah hidupnya pasti barokah dunia akhirat. Yang kedua, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Birrul walidaini. Birrul walidain, berbakti sama orang tua. Cek masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, tetap bakti sama orang tua. Masih hidup ya bil ihsani ilaihima. Berbuat baik sama keduanya, jangan nyakitin, jangan nyakitin orang tua. Kemarin saya dengan jamaah Al-Falah baru kemarin kan, itu ziarah Wali Songo, terus ke Mbah Hamid Pasuruan, terus ke Habib Soleh Ibn Muhsin Al-Hamid Jember Jawa Timur, terus ke Habib Ahmad Ibn Abdullah Al-Attas Sapuro Pekalongan. Itu ziarah ke Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul tuh diantara statementnya adalah doaku lebih cepat daripada kilat. Nah itu beneran, itu memang betul, doanya mustajab banget. Dan kemarin ini tahadus ini, mah boleh tanya nih yang pada ngikut. Bang Haji Ajis ikut, Bang Haji Sawan ikut, banyak. Itu satu-satunya orang yang ziarah ke Habib Soleh Tanggul kemarin. Itu cuma rombongan Pondok Ungu yang ditaruh di ruang VVIP. Terus kemudian diizinkan masuk ke kamarnya Habib Soleh Tanggul. Boleh tanya aja kalau nggak percaya. Yang lain cuma pada ngimplang, pada ngintip, ngintek. Terus pada di masjid. Kita mau dimasukin ke ruang VVIP, ruangan khusus tamu-tamu gede, tamu-tamu terhormat. Satu bis kita dimasukin ke ruangan itu.
Terus diizinkan sholat, diizinkan munajat, diizinkan berdoa. Di kamarnya Habib Saleh Tanggul. Gantian masuk, 5 orang masuk gantian. Alhamdulillah saya dekat sekali sama cucu beliau. Bahkan hari Rebo yang lalu belum ada 2 minggu. Nah, minggu besok baru 2 minggu. Beliau ke rumah saya, makan di rumah saya. Makan di rumah saya, terus saya ajak ke pondok. Saya ajak ke pondok pesantren, doain pondok, lihat-lihat. Alhamdulillah dekat banget, akrab. Jadi karena ya barokah kedekatan dengan beliau, akhirnya jamaah pondok ungu diistimewakan. Masuk ke ruang VVIP, kemudian munajat doa di kamarnya Habib Saleh Tanggul. Nah itu ada cerita menarik itu dari Habib Tholib, cucunya Habib Saleh Tanggul. Iya, waktu lalu ini. Waktu saya ketemu beliau pertama kali tahun 2015. Itu kan ada pengusaha ini, bangkrut, minjem bank bangkrut, itu bolak-balik. Akhirnya ada yang nyaranin, minta doa saja sama Habib Saleh. Doanya lebih cepat daripada kilat. Datang ke Habib Saleh, minta doa. Bib, saya ini usaha bangkrut. Doain, Bib, biar usaha saya maju. Apa jawaban Habib Saleh? Kamu punya ibu? Punya, pulang. Jangan minta doa sama saya kalau masih punya ibu. Doa ibumu jauh lebih mustajab daripada doa saya. Orang tua, baik ayah ataupun ibu, muliakan. Kalau beliau sudah wafat, ya dimuliakan. Cara memuliakannya bagaimana? Doain, ziarahin. Man zara qabra abawaihi au ahadihi ma fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba bahran rawahul hakim wa sahhahahu al hakim. Orang yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka anak ini diampuni dosa-dosanya dan dicatat sebagai anak yang berbakti sama orang tua. Kalau dia hidupnya pernah jadi anak durhaka, hidupnya orang tua masih hidup, dia pernah jadi anak durhaka, orang tuanya meninggal dunia, terus anak nyesel, nangis, nyesel. Dia ziarahin orang tuanya, dia doain orang tuanya, padahal orang tuanya udah mati. Itu anak dihapus dari daftar anak yang durhaka. Dihapus sama Allah, enggak jadi anak durhaka. Berbakti sama orang tua bukan hanya yang hidup, yang mati berbakti. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, kullu man yutabarraku fi hayatihi yutabarraku ba'da mamatihi. Yang hidupnya datangin berkah, matinya juga datangin berkah. Orang tua kita. Jangan sayang-sayang. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad ibn Ubadah. Ibunya meninggal dunia. Wa huwa ghaibun anha. Dan Sa'ad ibn Ubadah kagak ada, nggak hadir. Kayak saya kan kemarin waktu ibu saya meninggal bulan Oktober tanggal 27 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 13 Oktober. Itu ibu saya meninggal, saya kagak ada saya. Saya lagi di Madinah sama Pak Askaryono ya. Nah, Pak Askaryono, terus Ibu Tuti, istrinya Bang Amin, Ustazah Imah, sama Pak Hadi. Terus saya lagi di sono, lagi di Madinah. Ibu saya meninggal, saya nggak ada. Lah ini saat Ibnu Ubadah nggak ada waktu ibunya meninggal dunia. Terus tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi qad tuwfiyat wa ana ghaibun anha, ayan fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Qala na'am. Qala inni ushiduka anna ha'iti al-mihrab sadaqatun anha. Ya Rasul, ibu saya meninggal. Waktu ibu saya meninggal, saya kagak ada. Boleh nggak ya Rasul saya sedekah? Saya sedekah, pahalanya saya niatin buat ibu saya yang udah meninggal dunia.
Kata Nabi, iya boleh, manfaatnya gede buat ibumu. Terus kata Sa'ad ibn Ubadah, ya udah ya Rasulullah, ini kebun saya wakafin buat ibu saya pahalanya. Ya, kalau kita kan sayang wakafin kebun, lagi emang segitu-gitunya. Ya, kebun emang segitu-gitunya, masa mau diwakafin? Ya kalau